Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Pada siang hari ini yang cerah, sungguh berbahagia untuk bertemu Anda sekalian di ruang Dhammasala Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Marilah kita merangkup tangan dan memberikan puji kepada Sang Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna atas usahanya sendiri. Terpujilah kepada Sang Guru Agung Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna atas usahanya sendiri. Terpujilah Sang Guru Agung Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna atas usahanya sendiri. Namo Buddhaya, Sotihotu, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekalian. Sebagai umat Buddha, ataupun yang mungkin di sini belum umat Buddha, memang ruang ini terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar Dhamma. Dhamma adalah ajaran Sang Guru Agung Buddha yang bisa memberikan kedamaian dan pencerahan bagi siapapun yang melaksanakannya. Di dalam ajaran Buddha atau sebagai umat Buddha, yang terutama kita harus percaya akan hukum karma dan tumimbal lahir. Kalau kita tidak percaya akan ajaran atau adanya karma, maka kita tidak bisa mengubah kehidupan kita. Banyak orang memikirkan atau mengartikan karma itu adalah selalu karma buruk. Kalau orang jatuh misalkan kapok kena karmamu, ya. Orang ini mendapat kemalangan, kapok kena karmamu. Padahal karma itu bukan hanya karma buruk, tetapi juga ada karma baik. Ya. Apa sih karma itu? Sebetulnya karma itu bisa dilihat pada kita sekarang ini, dalam kehidupan kita apa enggak. Bahkan pada jam ini kita bisa melihat karma itu apa. Kalau kita duduk sedemikian kelamaan, sakit kakinya, sakit punggungnya, itu karma. Artinya apa? Hukum sebab dan akibat. Sebab kita duduk terlalu lama, akibatnya kakinya sakit, itu karma. Jadi sangat dapat dilihat. Seringkali orang menanya, apa buktinya adanya karma? Sangat banyak karma, ya. Coba Anda mungkin pergi semalaman tidak tidur, besoknya mungkin lemes, mungkin ngantuk, karma itu. Sebab Anda begadang, maka paginya Anda lesu. Dan sebaliknya, kalau Anda berolahraga di pagi hari, setiap hari Anda lakukan paling enggak 3-4 kali dalam seminggu, paling sedikit 20 menit, Anda akan merasa bugar. Itu karma.
karma baik. Sebab Anda berolahraga, Anda menjadi kuat dan sehat, ya, dan sebagainya. Anda hidup dengan kehidupan yang benar, maka Anda bisa sehat. Artinya apa? Makan yang benar, tidur yang benar, itu tidur aja harus benar loh ya, bukan melek tok, benar, tidur juga benar. Maka itu yang membuat kita sehat. Sudah makan sehat, sudah minum vitamin, sudah olahraga, tapi tidurnya kurang, itu kurang sehat. Jadi karmanya juga kurang baik. Nah, berarti sekarang karma itu sangat gampang, yaitu hukum sebab dan akibat. Kemudian apa saja yang termasuk karma? Kalau kita membunuh, karma apa enggak? Karma jelek apa enggak? Karma jelek kalau kita punya niat, didahului dengan niat. Niat untuk membunuh. Ada semut, niat ada membunuh, tos, ini karma. Ya. Tapi kalau Anda enggak tahu menginjak semut, itu bukan karma. Paling enggak karma yang dapat dihilangkan atau ahosi kama. Jadi sesuatu yang kita niat berbuat baik itu membuahkan karma baik. Kita niat berbuat jahat itu menimbulkan karma jelek. Jadi akibat dari karma itulah yang kita sebut buah karma. Jadi marilah kita merefleksi tentang karma dan buahnya, ya, judulnya kan begitu. Judulnya tadi begitu. Nah, jadi jelas ya, karma itu dihitung kalau didului dengan niat. Kalau niatnya berbuat baik, maka buahnya karma baik. Kalau niatnya berbuat jahat, maka buahnya jelek. Sekarang mengapa kita harus percaya karma dan harus percaya adanya tumimbal lahir? Apa sih tumimbal lahir itu? Lahir, tumbuh menjadi dewasa, mungkin sakit, terus meninggal dunia atau mati. Mati kemana? Lahir lagi di tempat yang lain, di alam yang lain. Di alam yang lain yang mana? Sang Buddha mengajarkan ada 31 alam kehidupan. Boleh milih dari alam 31 alam kehidupan itu 26 alam adalah surga, alam bahagia. Ya. Kemudian yang 4 di bawah kita adalah alam menderita. Di antaranya binatang, alam peta, asura, neraka. Pilih mana? 4 apa 26? 26 ya, di antara 4 sama 26. 4 sama 26 kan 30. Ya, yang satu mana? Yang satu mana? Alam manusia kita ini. Ya. Jadi alam manusia. Alam manusia ini, alam bahagia apa alam menderita? Tergantung. Kalau di dalam, kalau kita minta sila sama ada biku, kita minta sila. Setelah 5 sila diucapkan, Bante kan ngomong, lakukan 5 sila ini dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, bahwa Anda akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Sandang pangan tercukupi, bahkan bisa mencapai nibbana kalau dilakukan secara kontinu. Kenapa kita kok enggak boleh atau harus percaya adanya tumimbal lahir? Yaitu tadi ya yang sudah saya sebutkan. Dan kalau gitu Sang Buddha juga mengatakan pada khotbahnya yang pertama, ya, bulan ini kita sudah memasuki bulan Waisak. Mulai tanggal 1 kemarin kita memasuki bulan Waisak, dan hari Waisak tepatnya tanggal
31 ya akhir bulan ini. Jadi bulan ini, bulan Mei ini bulan yang paling mendapatkan berkah buat kita, karena pada tanggal 1 dimulai dengan bulan purnama dan tanggal 31 diakhiri dengan bulan purnama. Ya. Siapapun yang kebetulan lahir di bulan Mei adalah bulan yang penuh berkah. Ya. Siapa yang lahir di bulan Mei? Wah, luar biasa. Semoga kesempatan Anda lahir di bulan Waisak memberikan kesempatan Anda juga berbuat baik, memupuk perbuatan baik, agar Anda tidak masuk dalam siklus lahir besar, sakit mati, lahir besar, sakit mati, yang kita sebut proses samsara, bukan sengsara ya, samsara. Lahir dan mati itu samsara. Kemudian, apakah Anda yakin bahwa perbuatan buruk Anda akan melahirkan atau akan mengakibatkan buah karma buruk, akibat buruk? Yakin ya? Apakah Anda yakin bahwa perbuatan baik Anda akan melahirkan karma baik? Yakin ya? Terus Sang Buddha mengajarkan kelahiran adalah duka. Ya, 4 kesunyataan mulia. Yang pertama, adanya duka dalam kelahiran. Percaya enggak adanya duka? Apa sih duka itu? Duka itu misalkan kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, terus berhubungan, enak enggak? Enggak enak. Sekarang berpisah dengan orang yang kita cintai, enak enggak? Enggak enak. Enggak enak itulah karena salah satu adalah duka. Sakit yang tidak sembuh-sembuh, enak enggak? Enggak enak. Itu adalah duka. Ya. Nah, kenapa? Duka pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena keinginan kita ada yang tidak terpenuhi. Betul enggak? Kalau ingin ini tidak terpenuhi, rasanya gimana? Enggak enak ya. Kalau ingin ini terpenuhi, rasanya gimana? Senang. Ya. Jadi keinginan-keinginan itu yang disebut dengan tanha, itulah yang membuat kita menjadi duka, ya, menderita. Kemudian, apa yang membuat kita keinginan itu adanya? Keinginan itu apa? Karena kita punya panca indera. Ada mata yang melihat, melekat. Ini kok bagus, bunga ini kok bagus, saya suka. Bunganya layu, loh kok layu. Ya, ini mata ini melihat yang indah-indah ini senang. Telinga mendengarkan yang enak-enak senang. Kata-kata yang menyejukkan senang. Lagu yang merdu senang. Terus ketagihan, senang lagu yang merdu. Senang. Demikian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita, menderita duka, nggak enak ya. Semua orang yang dimarahin, dimaki-maki nggak enak. Itu karena ada telinga. Coba kita nggak punya telinga. Orang yang bisu tuli kan nggak punya telinga ya. Dimaki-maki ya diem aja dia. Emang gua pikirin katanya. Ngomong apa itu? Tak tahu dia. Ya. Terus kita mengecap. Punya indera mengecap. Juga tahu ini enak, ini enak, ini enggak enak. Ini enak dicari terus, ini enak dicari terus. Dicari makanan yang enak tanpa lupa untuk bahwa ini kebanyakan bisa mempengaruhi kesehatan kita. Sebaliknya yang enggak enak kalau kok ngasih enggak enak, enggak sesuai dengan selera kita. Yang ngasih bilang enak, ini enggak enak ini dan seterusnya ya, karena ada pengecapan panca indera. Kemudian ada lagi apa? Telinga, pengecapan, peraba ya, peraba. Ini kok kasar, ini kok kasar, ini kok halus. Enak yang mana? Yang halus apa yang kasar? Kalau anak kecil loh,
punya tali guling itu dipegangi terus sampai ireng, karena merasa melekat pada perasaan perabaan itu. Coba diganti yang baru mungkin, kok gak enak ya, gak mau. Itu melekat. Keinginan itu yang membuat kita melekat, dan melekat itu yang menjadi penderitaan, ya. Kalau sudah begitu, jadi bagaimana kalau mau tidak menderita? Jangan melekat. Jangan melekat itu sama dengan melepas, ya, melepas. Jadi mungkin anak mulai gede, sekolah, sudah lulus SMA, harus sekolah ke luar negeri, mungkin keluar kota, berpisah. Ibunya sedih karena melekat pada anaknya. Anaknya mungkin juga sedih, tapi sebentar di sana sudah ketemu yang lebih menyenangkan, sudah lupa rumah. Ya, karena melepas. Jadi senang karena melepas suasana rumah, melepas orang tua. Jadi mendapatkan kondisi yang baru, melekat pada hal-hal yang baru yang lebih menyenangkan untuk sementara. Demikianlah proses kehidupan. Melekat, melepas, melekat, melepas. Bahagia, duka, bahagia, duka. Sekarang kalau kita mengerti dengan cara melepas kita mendapat kebahagiaan, marilah kita belajar melepas, yaitu dengan cara berdana. Kok mesti berdana? Ujung-ujungnya kok berdana? Berdana ya, bukan dengan uang tok loh ya, berdana bisa dengan, ya seperti saya sekarang ini juga berdana dhamma. Anda datang ke sini juga berdana mendengarkan saya. Coba saya kosong gini gimana? Ya tetap saya bicara sama kamera. Pernah ya waktu COVID itu, waktu Waisak itu, saya sama Romo Edi berdua aja di ruangan ini. Sini penuh bunga, penuh lilin. Saya bicara dengan kamera sama Romo Edi yang mantuk. Cuma satu yang mantuk-mantuk yang saya lihat, nggak tahu yang lain mantuk-mantuk apa enggak. Mungkin makhluk-makhluk yang tak tampak juga mantuk-mantuk ya, saya enggak tahu. Mudah-mudahan saya enggak lihat. Kalau saya lihat yo rotok ngeri. Nelongso pada saat itu ya, waktu COVID itu. Rasanya hati saya itu nelongso banget loh. Sepi, gak ada orang. Tapi lilinnya nyala, semua bunganya penuh bunga. Ya enggak apa-apa lah, saya merasa merayakan Waisak bersama-sama dengan orang yang tak tampak. Yo, Anda semua juga tak tampak waktu itu di rumah masing-masing. Ya. Kemudian sekarang bagaimana Sang Buddha atau orang-orang mencapai tingkat kesucian, mulai Sotapanna, Anadagami, ya, kemudian sampai dengan Arahat. Itu mencapai kesempurnaan yang tidak dilahirkan kembali. Kenapa kok merasa bahagia? Karena lahirin dia tadi itu duka. Duka bahagia, duka bahagia, duka bahagia. Karena apa? Karena udah melepas. Nah sekarang kesunyataan yang keempat, Sang Buddha mengajarkan apa? Caranya untuk melepas. Caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dan terlepas dari samsara, yaitu jalan utama berunsur 8. Masih ingat ya? Jalan utama berunsur 8, terutama yang kemarin barusan mengikuti KDBD. Ayo apa? Nomor 1, pengertian yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, ya. Kemudian mata pencarian yang benar itu diganti apa ya sekarang itu namanya, kalau seorang seperti biku itu bukan mata pencarian tapi kehidupan yang benar, ya, tata kehidupan yang benar dan seterusnya. Itu kalau disingkat 8 itu adalah sila, samadhi, dan hasilnya kalau kita melakukan sila dengan baik dan samadhi dengan baik, maka kita akan mendapatkan
panya, kebijaksanaan yang benar. Dengan sila samadipanya itulah kita bisa mencapai kebebasan. Kenapa bisa mencapai kebebasan? Karena bisa melepas, ya. Melepas itu penting, belajar melepas penting sekali. Kenapa? Karena pada suatu ketika semua orang akan melepas satu yang paling kita cintai, yaitu diri sendiri. Suatu saat kita harus melepas. Bersiaplah, merenungkanlah setiap kali kita akan melepas. Jadi pada saatnya kita harus melepas. Kita tidak gelisah, karena itu sudah ada sebagai kondisi alam. Ya. Lalu karma. Sekarang seseorang melakukan karma buruk, hasilnya akan menjadi hasil yang buruk, buah karma yang buruk. Terus dia sadar, gimana ini? Apakah tidak ada pengampunan? Ya siapa yang ngampuni? Ya diri sendiri. Bagaimana caranya? Tambahlah kebaikan. Ibarat sebuah gelas diisi air. Kasih garam yang banyak, sampai asinnya itu sampai menjadi pekat dan tidak dapat dirasakan lagi, sudah getir sampean. Bisa diminum? Tidak. Lalu bagaimana? Itu adalah perbuatan jahat. Tambahkanlah air putih, terus tambahkanlah air putih. Tumpah kan? Tumpah terus sampai air itu menjadi cukup tawar. Walaupun ada asinnya, bisa hilang enggak asinnya? Enggak bisa hilang, tapi sudah asinnya tinggal sedikit, ya. Asinnya tinggal sedikit. Air, kasih tinta yang banyak, biru atau hitam. Kasih tinta 1 botol, belum hitam pekat. Itu adalah kehidupan seseorang yang terlalu banyak berbuat, melakukan kejahatan. Tambahlah air putih, terus air putih sampai menjadi putih, tapi masih ada hitamnya sedikit. Ya. Jadi bagaimana karma itu bisa matang? Bagaimana karma itu buah itu bisa matang, dan bagaimana buah itu tidak bisa matang? Kalau kita tahu ya, ada di pohon apalah, mangga mungkin ada buah. Kadang-kadang ada buah yang tidak bisa matang, kemudian langsung busuk dan jatuh, tidak bisa matang, dimakan juga nggak enak, ya kan? Ada juga buah yang setelah besar manis rasanya, bisa dimakan. Itu karena ada 4. Sang Buddha mengatakan ada 5 yang kita namakan panca niyama, ya, panca niyama. Itu ada 5 hukum, yaitu 1 utu niyama, yang kedua adalah bija niyama, ketiga adalah kama niyama, keempat adalah dhamma niyama, dan yang kelima adalah cita niyama. Gampang saja, misalkan kita mau tanam buah mangga tadi, pohon mangga. Mungkin Buddha ini juga tanam buah mangga yang sama di rumahnya. Belinya sama-sama, bibitnya sama-sama. Berarti kan ini bibit unggul, sama-sama. Berarti kalau ditanam dengan baik kan buahnya bisa sama-sama hasil yang menghasilkan buah yang sama. Tapi ternyata kok tidak. Mungkin di rumah Buddha ini jadi lebih cepat berbuah. Dan buahnya sangat lesat, manis. Kenapa yang di sini misalkan buah-buah kok enggak besar, kok sudah besar enggak ada buahnya, atau buahnya kecil-kecil busuk. Kenapa? Itu adalah utu niyama. Ya, karena iklimnya mungkin berbeda. Di sana mungkin disirami, dipayoni, sehingga pohon itu menjadi sejuk, dan seterusnya, ya, diopeni. Yang sini dibiarin,
Nah, itu utu niyama. Kena panas, kena panas gak pernah disiram dan sebagainya ya. Nah, bija niyama itu adalah pohon biji mangga tadi ditanam di sini kok enggak tumbuh, misalnya di sana kok tumbuh, karena dan di sini di sana tumbuh bener, tumbuh jadi mangga, di sini kok enggak tumbuh kok jadi lombok. Bukan jadi lombok, mangganya mati, kebetulan ada pohon lombok yang di sekitarnya yang tumbuh jadi lombok ya. Itu adalah bija niyama. Jadi bukan mangga menjadi lombok, mangga tetap menjadi mangga, lombok tetap menjadi lombok. Ya. Kemudian kama niyama, hukum-hukum alam. Ya, yaitu gampang hukum alam tadi ya, sebab dan akibat itulah. Sebab dipelihara maka akan berbuah dan sebaliknya. Kemudian dhamma niyama. Lah ini keajaiban yang terjadi pada satu peristiwa. Misalkan pada saat Sang Buddha Gotama lahir, saya dulu gak percaya. Kenapa kok begitu Sang Buddha lahir katanya bisa jalan 7 langkah? Iya, benar. Kok bisa? Begitu lahir jalan 7 langkah. Setelah 7 langkah dan enggak bisa lagi. Sudah seperti bayi biasa. Karena kekuatan dari kelahiran yang lampau, ya, kekuatan dari kelahiran yang lampau membuatkan beliau lahir sebagai bodhisatwa yang berkalpa-kalpa, berjuta-juta kali lahir mati selalu melakukan 10 paramita. Jadi bisa melangkah. Dan kenapa kok tiap pada melangkah keluar teratainya, di bawahnya kakinya itu diterima oleh teratai? Kok bisa? Saya ya enggak, kan ehipasiko panayiko. Enggak harus, oh ya percaya. Anda tidak harus percaya sama yang saya katakan, apalagi Sang Buddha yang katakan aja enggak percaya, enggak apa-apa kok. Apalagi saya. Nah, jadi itu adalah dhamma niyama. Ketika Sang Buddha meninggal, terjadi gempa bumi. Tidak hanya gempa bumi, gempa surga. Ya, surga pun bergema karena ada seorang guru besar yang meninggal dunia. Ya. Kemudian yang terakhir adalah cita niyama. Apa sih cita niyama? Cita itu adalah bentuk-bentuk pikiran. Itu cita niyama. Jadi dipengaruhi karma baik dan karma buruk, bisa berbuah atau tidak, dipengaruhi juga ke dalam 5 unsur tadi, ya, panca niyama. Jadi kalau kita menanam pohon ya ditanam yang baik, disirami, diopeni, sehingga karma baik kita berbuah. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, tambah kebaikan. Maka Sang Buddha mengatakan apa? Dalam ajarannya yang begitu banyak, hanya 3 kalimat, yaitu jangan berbuat kejahatan. Yang pertama itu, kenapa kok yang didulukan? Yang kedua, tambahkanlah kebaikan atau kebajikan. Kok enggak dibalik, berbuat baik dulu? Kok jangan, Yang Buddha enggak ngomong berbuatlah kejahatan loh ya. Jangan berbuat kejahatan. Karena berbuat kejahatan adalah merugikan diri kita sendiri dan pihak yang pihak yang dituju. Jadi Anda misalkan memaki orang, ya dia menderita, kita menderita enggak? Menderita loh. Kita kalau marah menderita enggak? Menderita, ya. Tapi jangan marah, belum bisa. Ya itu nanti dilatih, ya, dilatih. Sudah tahu sakit kok ya, tetap aja marah loh. Kemudian apa ya? Saya ngomong apa? Ya. Jadi
Maka itu sekarang mengapa seseorang bisa mencapai kesempurnaan? Karena dia mengubah kehidupan, siklus kehidupan dia dengan melepas. Kok gampang? Ya coba Anda belajar aja melepas, jangan marah. Ayo, melepas, jangan malas meditasi. Jangan malas berbuat baik. Oh tadi berbuat baik ya. Kenapa kok? Pertama, jangan berbuat kejahatan tadi karena merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Kalau gitu yang kedua, tambahkanlah kebaikan. Jangan lupa sucikan batin dan pikiran melalui meditasi. Udah gampang itu aja. Sila samadhi panya. Diputar-putar sila samadhi panya. Nah, sekarang mau nggak saya kasih cerita? Mau ya? Bahwa ini ada contoh perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus. Apa akibatnya? Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Thailand ya. Ada seorang suami istri itu datang ke kuil atau wihara ya, namanya Tan Maha. Wihara itu namanya Tan Maha. Mungkin ada yang pernah ke sana, saya tidak tahu, saya belum pernah. Kemudian bikunya waktu itu ada seorang biku yang namanya Tan Achan. Kenal nggak sama Tan Achan? Nanti saya kenalkan. Ya. Tan Achan ini sebetulnya seorang biku yang mempunyai keistimewaan, bisa melihat apa yang terjadi pada orang. Dilihat gini dia tahu ini akan terjadi apa nantinya, jadi artinya bisa meramal. Tapi bolehkah seorang biku meramal walaupun punya kepintaran seperti itu, bakat seperti itu? Enggak boleh, Sang Buddha tidak mengizinkan. Kenapa? Kalau seneng loh orang itu ya, kalau ada yang ngusung, oh itu pinter ngeramal, ayo datang. Enggak mau belajar dhamma tapi belajar ngeramal. Ya, itu yang dilarang oleh Sang Buddha. Tapi suami istri ini datang melihat wajah dari biku Tan Achan tadi kok berubah itu loh. Melihat ini terus kok gak enak, raut mukanya itu gak enak. Terus terpaksa mereka ini berdua tanya, ada apa Bante? Ada apa dengan saya di hari kemudian? Tidak usah saya bicarakan. Ya gimana kalau Anda sekalian diomong gitu? Ayolah Bante, omonglah Bante. Ya kan? Lah, akhirnya dia bilang, si suami ini ya pada hari-harinya yang di depan ini akan mati dengan cara yang sangat mengerikan dan tidak ada seorang pun yang bisa mengenal dia. Waduh, kalau Anda diramalkan begitu gimana? Akhirnya apa? Oke, terus bagaimana Bante? Banyaklah berbuat kebaikan. Oke, pulang. Langsung dia melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupannya. Pada suatu hari, si suami ini melihat ada seorang perempuan ketubruk mobil, jatuh. Mobilnya lari, ditolong sama dia, ternyata memang luka dan dibawa pulang. Pulang ternyata rumahnya itu ya kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, karena kondisi yang dari ekonomi yang kurang baik. Kemudian, waduh, gimana ini? Karena sakit sudah. Dia lalu memanggil dokter dan diobati orang ini sampai sembuh. Ya sudah, dia tidak mengingat itu lagi. Dia merasa bahagialah bisa menolong orang. Pernah enggak Anda merasa bahagia bisa menolong orang? Pernah ya? Menolong orang aja bahagia. Yang ditolong ya pasti bahagia, ya. Nah, kemudian tidak lama dia itu jadi
Tidak lama dia itu kedatangan seorang sahabat lama waktu sekolah. Sahabat lama, sahabat yang selalu bersama-sama. Dan sudah lama tidak ketemu. Ternyata sahabat ini, dia ngomong sama si suami ini bahwa dia itu punya masalah. Punya masalah apa? Usahanya itu bangkrut. Sampai dia harus menutup usahanya dan me-PHK karyawan-karyawannya. Dan itu dia tidak senang, tidak tega. Sampai demikian putus asanya. Akhirnya si suami ini bilang, berapa uang yang kamu butuhkan? Sekian. Dia bilang, kalau sekian saya nggak punya. Kalau segini yang saya punya silakan dipakai. Kemudian ya sudah, dengan yang diterimanya itu dia cukup banyak untuk bisa menghidupkan usahanya kembali. Dan waktu dia menerima itu, temannya itu menerima, sangat bahagia. Dia menyerahkan surat. Surat itu apa? Surat pamitan bahwa besok dia mau bunuh diri kalau tidak ketemu si orang ini. Itu surat itu sudah mau diberikan kepada istrinya si pengusaha ini. Jadi karena si suami ini telah memberikan dana yang cukup untuk berjalannya usahanya dan tidak jadi mem-PHK karyawannya segitu banyaknya, ini menambah poin kebaikan pada dia. Kemudian waktu itu Thailand itu lagi perang. Ya zaman sudah berapa tahun yang lalu masih perang-perang itu. Jadi tiba-tiba dia itu ada sirene, ada ya bom yang dijatuhkan dari atas. Duung. Kacau sekali waktu itu. Jadi semua pada porak-poranda lari semua mencari perlindungan masing-masing. Kemudian di tengah-tengah keributan itu dia melihat satu anak kecil yang nangis ditinggal sama orang tuanya atau terpisah dari orang tuanya. Jadi dia bingung. Mungkin karena banyak sekali orang yang kesana kesini, orang tuanya juga bingung cari anaknya di mana itu. Kemudian si suami ini membungkuk mau gendong anak ini. Ternyata ada peluru yang nyasar persis di atas kepalanya dia, kena topinya. Kalau dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dia akan mati dengan cara yang sangat tragis dan tidak ada orang yang tahu. Bayangkan kalau dia tidak bungkuk, dia akan kena kepalanya, hancur kepalanya dan tidak ada seorang pun yang bisa mengenal dia. Karena perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan setelah itu, maka dia terhindar dari ramalan itu. Ramalan itu salah apa enggak? Enggak salah. Tapi bisa dihindarkan dari hasil perbuatan-perbuatan baiknya. Itu adalah perbuatan baik. Contoh dari perbuatan-perbuatan jahat yang selalu dilakukan. Ini juga terjadi di Thailand ya. Tahu pernah dengar Bante Wongsin? Pernah ya? Dengar namanya kan pernah? Tidak pernah. Barusan saya ngomong Wongsin. Kan sudah 3 kali dengar Bante Wongsin ya. Jadi kira-kira 46 tahun atau 50 tahun yang lalu itu Bante Wongsin itu masih belum jadi biku. Itu ada orang, dia itu pergi ke wihara, dia melihat orang perempuan yang kehilangan ingatan. Jadi dia itu ngomong sendiri tuh, kalau orang sini ngomong ngomyang ya. Jadi bilang, anakku, kita akan ketemu lagi sebentar lagi. Anakku, kita mau ketemu lagi. Terus ini yang Wongsin ini tanya sama biku yang ada di situ, perempuan ini
ngapain sih, ada apa? Ini ada ceritanya. Perempuan ini, maaf, kerjanya adalah menggugurkan kehamilan orang yang tidak menginginkan anaknya. Dia akan mendapatkan bayaran yang cukup besar. Dia tahu pekerjaan itu jelek, tapi dia lakukan demi uang yang dia butuhkan. Setelah dia bilang, saya akan berhenti kalau saya sudah banyak uangnya. Akhirnya setelah uangnya terkumpul, dia beli rumah yang mewah. Akhirnya dia menikah. Lah, dia menikah ini, tahu-tahu rumahnya itu terjadi kebakaran, habis, hancur. Wah, bisa, itu sudah, bagaimana ya? Bagaimana kalau Anda sendiri bisa merasakan bagaimana rasanya? Sudah setengah gila dia. Sudah susah-susah dikumpulin. Akhirnya apa? Dia bekerja lagi sebagai pekerjaan yang lama dikerjakan lagi. Itu sudah tahu dia kalau itu kurang baik. Akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki dan menikah. Menikah, mendapatkan anak yang mereka cintai. Ya. Kemudian suatu hari itu banyak anjing, ya. Anjing itu datang menggonggong-gonggong banyak di rumahnya itu setiap kali, dan mereka terganggu. Terus mereka setiap kali mesti usir gitu loh. Terus suatu hari sepertinya anjing-anjing itu datang menggonggong-gonggong di malam hari gitu loh. Loh, sudah ndak ambil pusing, ambil parang, dia bacoi anjing itu. Ternyata yang dibacoi siapa? Anaknya. Hancur lebur anaknya. Dia jadi gila beneran. Gila, ya itulah jadi gila. Itu adalah contoh. Tadi contoh yang perbuatan baik yang memberikan kehidupan baru bagi orang ini, tapi ini ada perbuatan jelek yang mengakibatkan seperti itu. Ya, jadi perbuatan baik itu membuahkan kebahagiaan, perbuatan jelek memberikan penderitaan, ya. Nah, ada satu cerita lagi, ya. Nah, ini cerita ini mungkin Anda sering lihat di video-video Anda di HP Anda. Sebetulnya cerita yang sebenarnya adalah gini. Ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang di dalam hutan itu terperosok dalam kubangan lumpur, tidak bisa keluar. Kemudian ada pemuda lain, dia teriak-teriak minta tolong. Ada pemuda lain di dalam hutan itu yang dengar teriakan-teriakan minta tolong itu, datang dan menolong orang pemuda ini keluar. Kemudian dia diantarkan ke rumahnya. Ternyata pemuda yang masuk lumpur ini adalah anaknya orang yang sangat kaya. Nah, kemudian gimana, mau dikasih upah? Ya, kamu menyelamatkan anak saya, kamu tak kasih upah. Saya tidak menyelamatkan orang untuk mencari uang dengan menyelamatkan orang. Saya rela, tidak usah dikasih uang. Kalau gitu bagaimana kalau apa ya cita-citamu? Cita-cita saya kepingin jadi dokter. Saya kepingin sekolah menjadi dokter, tapi saya tidak punya biaya. Oke, tak biayai. Sampai dia menjadi dokter, dan dokter ini bernama Fleming. Ya, Fleming yang menemukan obat penisilin. Nah, pada saat itu juga pemuda yang ditolong itu, anaknya orang kaya itu, dia masuk militer. Kemudian dia masuk militer, maju ke medan perang, ya toh. Zaman itu kan masih perang-perangan. Nah, dia ketembak, luka. Luka itu diobatin sama obat-obat macam-macam, itu tidak sembuh. Akhirnya diambilkan penisilin, disuntikkan ke pemuda ini menjadi sembuh berkat penisilin yang ditemukan oleh Fleming tadi yang menolong dia. Ini ditolong kedua kalinya. Nah, yang ditolong ini akhirnya menjadi Perdana Menteri Inggris, yaitu Winston Churchill. Jadi ini adalah dua nama yang sangat terkenal, Fleming dan
dan Winston Churchill, ya, itu adalah jangan jadi kesimpulan dari cerita-cerita, masih banyak ceritanya tapi ini sudah jam 11. Ya. Nah, lain kali cerita lagi. Jadi kesimpulan dari cerita-cerita saya 3 tadi, bahwa janganlah berbuat jahat, karena perbuatan jahat merugikan diri kita sendiri dan orang yang kita jahatin. Yang kedua, teruslah berbuat baik, karena perbuatan baik itu adalah blessing in disguise. Artinya apa? Blessing apa? Apa? Berkat yang tidak kelihatan, berkat yang tersamar. Jadi selalu akan kembali kepada kita. Jadi bagaimana kita bisa terbebas dari samsara? Janganlah berbuat jahat, tambahkanlah kebaikan, sucikan batin dan pikiran. Itulah ajaran semua Buddha. Lakukan itu, melepas. Dan karma-karma buruk kita akan habis, ataupun tinggal sedikit yang kita namakan ahosi kama, dan pada saatnya kita akan mencapai nibbana. Mau mencapai nibbana? Mau, ya. Bante siapa itu yang ngajar kita itu? Harus punya cita-cita, beraditana cita, saya pasti panca nibbana. Biar enggak sekarang, suatu saat Bante Candakaro yang bilang, biar suatu saat nanti kita akan mencapai nibbana. Kapan? Suatu saat. Tambahkanlah kebajikan, sisa hidup Anda, tambahkanlah kebajikan, tambahkanlah kebajikan. Jangan, hindarilah perbuatan jahat. Hindarilah perbuatan jahat. Melepas. Itulah cara kita mencapai kebebasan dari penderitaan. Demikianlah renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini. Karena masih dalam bulan Waisak, marilah kita mengagungkan Sang Guru dengan lagu ini. Dibantu ya Bu Hermin. Ayo kita nyanyi. Hanya ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat damainya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hanya ada satu guru yang kupuja, Ayo semua nyanyi. Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat damainya.
harapannya. Karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dharmanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga Anda berbahagia. Di dalam bulan Waisak ini, marilah kita banyak berbuat kebaikan agar kita mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih telah mendengarkan saya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata.